Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Banel Kausar, dosen di program studi D3 Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya bergabung dengan Universitas Airlangga sejak tahun 2018 dengan status dosen tetap non-PNS dan berubah status menjadi dosen pegawai negeri sipil sejak tahun 2019. Saat ini, saya diamanai untuk mengampu beberapa mata kuliah yang ada di program studi D3 Perpajakan yang tergabung di dalam tim teaching mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Perpajakan yaitu mata kuliah pajak penghasilan dengan kode PJD 003 yang sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu pada bidang akuntansi perpajakan. Mata kuliah pajak penghasilan atau biasa dikenal PPH ditujukan kepada mahasiswa semester 2 dengan beban 3 SKS. Pada mata kuliah pajak penghasilan, saya mengajarkan kepada peserta didik mengenai ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pajak penghasilan, meliputi subjek dan objek pajak, serta tata cara perhitungan pajak terutang untuk jenis wajib pajak badan maupun orang pribadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pajak penghasilan diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pajak, objek pajak, penentuan penghasilan kena pajak, penentuan tarif pajak, dan kredit pajak di tahun berjalan, serta mampu mengimplementasikan tata cara perhitungan pajak terutang dan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi D3 Perpajakan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep umum dan prinsip pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Lalu yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep prinsip dan teknik penentuan dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak terutang untuk pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami konsep umum dan prinsip rekonsiliasi, laba fiskal dan laba akuntansi sebagai penyesuaian perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pada proses perencanaan pembelajaran, mata kuliah pajak penghasilan nantinya akan dibagi menjadi 14 kali tatap muka. Dan pada setiap sesi tatap muka akan tersedia aktivitas pembelajaran meliputi penyampaian materi melalui tatap muka di kelas, penilaian melalui kegiatan kuis dan penugasan, dan yang terakhir adalah interaksi dalam bentuk diskusi di kelas. Selama pembelajaran di kelas, aktivitas akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dosen akan menyampaikan ceramah singkat mengenai materi yang sedang dibahas, lalu yang kedua, mahasiswa nantinya akan didorong untuk melakukan diskusi secara interaktif, secara langsung di kelas. Adapun untuk penugasan, nantinya mahasiswa akan diberikan waktu untuk mengerjakan di luar jam perkuliahan. Selain kegiatan tatap muka di kelas, mahasiswa juga dapat mengakses seluruh fitur pembelajaran dimanapun dan kapanpun melalui media e-learning hebat UNAIR. Salah satunya di dalam e-learning sudah disematkan video materi pembelajaran yang dapat diakses di luar jam perkuliahan. Penugasan dan kuis dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung pada platform e-learning baik pada jam perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan. Lalu, sebagai bentuk pembelajaran interaktif dan partisipatif, pada setiap sesi pembelajaran juga telah disediakan sebuah media forum diskusi bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi secara aktif mengenai materi yang sedang dipelajari. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah pajak penghasilan ini, yaitu yang pertama menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan sebagai referensi utama. Dan untuk referensi tambahan digunakan yaitu buku perpajakan karya Siti Resmi edisi terbaru. Indikator penilaian untuk mata kuliah pajak penghasilan ini dibagi menjadi 4 komponen Yang pertama yaitu untuk penilaian ujian tengah semester dengan porsi 20%, lalu ada penilaian ujian akhir semester porsinya sama yaitu 20%. Yang ketiga ada penilaian kuis dan penugasan dengan porsi 10%, dan yang terakhir dengan porsi yang paling besar yaitu penilaian partisipasi aktif atau metode case based learning dengan bobot 50%. Penilaian partisipasi aktif oleh mahasiswa ini
Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan soft skill-nya, seperti kemampuan pemecahan kasus, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi sebagai bagian dari semangat merdeka belajar. Tantangan yang saya hadapi selama mengampu mata kuliah pajak penghasilan, salah satunya yaitu mengenai sulitnya penyerapan materi oleh mahasiswa. Nah, oleh sebab itu, di sini saya menerapkan model pembelajaran problem-based method dan case-based method dengan tujuan memberikan gambaran nyata mengenai sebuah kasus perpajakan yang nantinya relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Adapun penerapan metode ini ternyata terbukti efektif untuk menarik minat dari mahasiswa, ya, yang diindikasikan dengan adanya peningkatan nilai akhir pada evaluasi pembelajaran dari tahun sebelumnya. Baik, demikian sesi perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah pajak penghasilan. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai dulu ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Oke, sudah siap berarti ya mengikuti materi kita pagi ini ya. Oke, kalau sudah siap ya, pagi ini kita akan belajar materi pajak penghasilan ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang subjek pajak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep dan klasifikasi dari objek pajak. Nah, kenapa kok kita penting ya untuk tahu tentang klasifikasi dari penghasilan ya? Karena dalam mata kuliah pajak penghasilan ini kan nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara menghitung pajak penghasilan terutang. Nah, sebelum nantinya teman-teman menghitung pajak penghasilan terutang, tentunya teman-teman harus tahu dulu ya bagaimana mengklasifikasikan subjek dan objek ya, bagaimana menerapkan tarif, bagaimana penentuan DPP dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang konsep dan klasifikasi dari objek pajak penghasilan ya. Nah, ini overview ya. Jadi materi minggu lalu tentang subjek pajak ya. Jadi subjek pajak yang pertama ada subjek pajak apa? Orang pribadi ya. Orang pribadi ini siapa ya? Individu seperti kita-kita ini ya, mewakili individu masing-masing gitu. Kalau badan gimana? Kalau badan berarti sebuah entitas ya. Jadi sekumpulan individu tadi bergabung menjadi satu, membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan badan. Bentuknya bisa apa? Bisa PT, bisa CV ya, gitu. Terus selain badan juga ada yang sama seperti badan, yaitu apa? Bentuk usaha tetap ya. Cuman bedanya kalau badan ini dia didirikan di Indonesia, tapi kalau BUT ini dia memang beroperasi di Indonesia ya, tapi pemiliknya tidak di Indonesia ya, gitu. Dan yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi, kenapa pentingnya kita harus tahu tentang konsep dan klasifikasi penghasilan ya, sama pentingnya juga dalam perhitungan pajak penghasilan terutang, kita harus tahu dulu ya subjeknya ini apa dulu. Orang pribadi kah atau badan? Karena masing-masing subjek ini juga nantinya akan berbeda-beda perlakuan perpajakannya gitu. Nah, setelah kita tahu misalkan oh subjeknya orang pribadi, selanjutnya apa? Untuk menghitung pajak penghasilan terutang, kita harus tahu dulu jumlah penghasilannya, kan gitu ya logikanya. Nah, oleh sebab itu di sini teman-teman nanti harus bisa mengklasifikasikan penghasilan menurut ketentuan perpajakan gitu. Oke, itu sedikit overview ya untuk materi minggu lalu dan kaitannya dengan materi minggu ini. Oke, sebelum kita nanti masuk pada materi inti ya, ini kan kita ngomongin tentang apa? Konsep penghasilan ya. Nah, ini kan nggak lucu misalkan kita ngomongin pajak penghasilan tapi kita nggak tahu apa itu penghasilan. Ada yang tahu nggak? Kira-kira penghasilan itu apa sih menurut teman-teman? Tambahan kemampuan ekonomi. Tambahan kemampuan ekonomis, boleh. Apa lagi? Kira-kira? Sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, sesuatu yang menambah kekayaan juga bisa. Apa Ya, bisa? Silakan. Dari luar negeri maupun dari Indonesia. Oke, yang berasal dari luar negeri atau dari Indonesia. Berarti ini kita bicara sumbernya ya. Terus ada lagi tambahan? Dalam nama dan bentuk apapun. Dalam nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu yang penting ya. Jadi pengertian penghasilan ya, dasar hukum yang digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 juga kebetulan ya tahun 2021 tentang pajak penghasilan. Nah, ini tolong dihafalkan teman-teman ya. Ini kan kemarin teman-teman sudah saya minta untuk mencetak ya undang-undang ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman nanti tahu ya dasar hukumnya apa. Nah,
di dalam aturan atau di dalam undang-undang ya, penghasilan itu pengertiannya adalah setiap tambahan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah harta ya yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya bahwa konsep penghasilan menurut aturan perpajakan itu dia bersifat komprehensif ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan kenapa kita perlu tahu ya konsep penghasilan. Karena kalau kita nggak ngerti tentang konsep penghasilan ini, wah bahaya ini ya. Kita sebagai wajib pajak punya kewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalau kita nggak paham konsep penghasilan bisa bahaya gitu. Apa bahayanya ya? Karena aturan perpajakan itu kan bersifat apa? Mengikat, memaksa. Artinya apa kalau mengikat memaksa itu berarti? Wajib, tidak bisa ditawar. Berarti kalau aturan ngomongnya A ya harus dilakukan gitu ya. Kalau enggak ya kena sanksi. Nah, ini makanya kita harus tahu. Oke, dari pengertian ini kita bedah ya. Misalkan penghasilan ini artinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis ini apa sih artinya? Artinya adalah di sini adanya tambahan kemampuan dari si wajib pajak ini ya. Misalkan nih Mbak Aurelia misalkan, kalau nggak dikasih uang saku sama orang tuanya gitu, kira-kira bisa datang ke vokasi nggak? Nggak bisa datang ke kampus ya. Kenapa? Karena nggak ada uang ya untuk beli bensin, untuk bayar angkot atau naik bus. Nah, itu kan butuh uang ya, butuh kemampuan ekonomis tadi. Nah, yang dimaksud kemampuan ekonomis di sini adalah apa sih? Yang dimaksud adalah kemampuan ekonomis untuk melakukan konsumsi ya, atau apa menambah harta. Jadi, kemampuan ekonomis ini bukan hanya diartikan bahwa kemampuan ekonomis ini hanya yang muncul dalam bentuk misalkan uang, tabungan gitu, enggak. Kalau itu kan hubungannya sama menambah kekayaan ya. Tapi kemampuan ekonomis ini juga bisa dikaitkan dengan penggunaan konsumsi ya. Maksudnya kegiatan konsumsi tadi, misalkan untuk bayar, untuk beli makanan. Nah, itu di dalam konsep penghasilan itu dijelaskan ya bahwa penambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah harta. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bisa berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia ya, atau luar negeri. Nah, karena di dalam aturan perpajakan itu kan ada perpajakan domestik sama perpajakan internasional. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengcover tadi bahwa wajib pajak itu dimungkinkan dapat penghasilan itu ya bukan hanya yang dari Indonesia aja, tapi bisa aja penghasilan itu diperoleh juga dari luar Indonesia, sehingga perlakuannya nanti ya sama gitu. Terus, nah yang lebih penting lagi, ini yang seringkali tidak dipahami oleh wajib pajak. Apa? Yaitu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi kalau kita ngomongin penghasilan, itu masih banyak wajib pajak itu yang menganggap bahwa penghasilan itu adalah sesuatu yang kita peroleh yang berasal dari kegiatan usaha utama. Biasanya orang kalau ditanyain penghasilan, itu pasti jawabannya apa? Gajinya berapa gitu ya, honornya berapa gitu. Padahal di aturan perpajakan kalau kita ngomongin tentang penghasilan itu semuanya. Jadi ada yang sifatnya tangible dan intangible gitu ya. Kalau yang tangible kan berarti kan yang ada wujudnya nih, kayak apa misalkan kayak uang gitu, itu kan kelihatan ya, barang misalkan. Tapi menurut aturan perpajakan dengan nama dan dalam bentuk apapun, berarti selain penghasilan itu diperoleh dalam bentuk uang tunai, bisa juga diterima dalam bentuk apa? Natura bisa, atau kalau natura kan ada wujudnya nih, kalau yang nggak ada wujudnya namanya apa biasanya? Bukan hantu loh ya, nggak ada wujudnya, itu bukan makhluk halus loh ya. Apa? Natura dan, ya betul? Iya betul sekali. Natura dan kenikmatan. Kalau natura itu contohnya apa? Ini mungkin coba teman-teman nanti tanya ya sama orang tuanya. Bapak, Ibu di kantor penghasilannya selain dapat uang gaji, dapat apa lagi gitu? Kan biasanya ada perusahaan itu yang memberikan bantuan apa, bahan pokok misalnya, dikasih beras, dikasih apa, gula misalkan. Nah, itu namanya natura. Walaupun bentuknya nggak tunai, itu ya juga penghasilan dan itu juga merupakan objek pajak ya, bisa jadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kenikmatan gimana? Kenikmatan kan berarti nggak kelihatan tuh, kasat mata tuh. Apa contohnya misalkan? Fasilitas, betul sekali. Biasanya ya perusahaan besar BUMN itu dia punya rekanan rumah sakit biasanya. Nah, jadi kalau ada karyawannya yang sakit, itu dia bisa
melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut, dan nanti untuk biaya pengobatannya itu bisa direimbeskan atau bisa ditanggung perusahaan. Nah, berarti kan ini ada fasilitas, ada sebuah kenikmatan yang diperoleh. Atau misalkan kantor memberikan fasilitas kendaraan, misalkan sehubungan dengan jabatan, suatu jabatan. Nah, itu juga sama, itu bentuknya adalah fasilitas atau kenikmatan. Nah, ini seringkali yang tidak dipahami oleh wajib pajak, sehingga nanti tujuan akhir kita belajar pajak penghasilan adalah kita nanti kan melakukan pemenuhan ya, lapor SPT, melaporkan penghasilan kita. Banyak yang nggak dilaporkan, nggak tahu, karena nggak paham. Nah, teman-teman kan mahasiswa D3 perpajakan nih, nanti teman-teman minimal bisa bantuin orang tuanya untuk lapor SPT harusnya ya. Sudah pernah bantuin? Sudah, alhamdulillah. Berarti nggak rugi ya kuliah di D3 perpajakan. Gitu. Nah, oke. Penghasilan tadi kan luas banget ya. Penghasilan tuh pokoknya dengan nama dan dalam bentuk apapun, bisa diterima cash atau non cash ya, non tunai. Nah, nanti belajarnya gimana Pak ya? Pusing ya. Nah, tenang aja. Di sini ada rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Yaitu di sini ada klasifikasi umum penghasilan. Klasifikasinya dimulai dari mana sih? Jadi penghasilan itu bisa diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Kegiatan usaha itu apa contohnya? Kegiatan usaha. Usaha, misalnya saya itu jualan online shop gitu misalnya. Online shop dagang. Nah, usaha dagang misalkan ya. Misalkan saya jasa kirim misalkan, usaha jasa atau manufaktur misalkan. Industri kerupuk atau pokoknya memproduksi barang ya. Nah, itu juga bisa berasal dari situ. Atau penghasilan itu juga berasal dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas apa maksudnya? Artis, ini mestinya diingat-ingat artis itu ya, YouTuber gitu-gitu ya. Pokoknya intinya dia menjajakan keahliannya ya, pengacara, konsultan pajak, penyanyi, artis kan banyak ya ada. Terus yang kedua adalah penghasilan itu bisa diperoleh dari pekerjaan dan hubungan kerja. Nah, ini contohnya itu adalah misalkan ya wajib pajak sebagai seorang karyawan gitu ya. Misalkan saya karyawan di UNER ya, saya dapat penghasilan sehubungan dengan hubungan pekerjaan saya dengan UNER gitu. Terus penghasilan itu juga bisa diperoleh dari modal yang dimiliki. Contohnya, misalkan nih teman-teman punya rumah 10 gitu misalkan, ya kan nggak dipakai semua, ya wis sisanya dikontrakkan. Nah, itu berarti kan penghasilan bisa bersumber dari modal tadi. Modal apa? Kepemilikan rumah tadi. Atau misalkan teman-teman punya saham misalkan dapat dividen, nah itu kan juga ada penghasilannya. Atau teman-teman punya deposito misalkan, kan ada bunga depositonya, nah itu bersumber dari situ. Atau penghasilan lain-lain, nggak masuk dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, nggak masuk dari penghasilan hubungan pekerjaan, terus bukan juga dari modal gitu ya. Apa ini uang kaget gitu maksudnya tiba-tiba jatuh dari langit? Enggak, maksudnya ada penghasilan lain. Ini contohnya yaitu pembebasan utang atau hadiah gitu ya. Nah, setelah kita tahu klasifikasi umum penghasilan ya, kita sekarang masuk nih ke undang-undang ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan, yaitu tepatnya ada di pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3. Itu bicara tentang apa? Objek pajak penghasilan. Nah, itu jadi itu diinget-inget terus ya, pasal 3 pasal. Cuma 3 pasal aja kok yang diinget-inget ya. Meskipun isinya banyak ya. Gak apa-apa, yang penting hafal pasalnya dulu ya. Nah, di pasal 4 itu bicara tentang objek pajak penghasilan. Nah, beruntungnya di aturan perpajakan itu sudah dirinci ya secara pasti ya terkait dengan masalah klasifikasi penghasilan ini. Yaitu ada dirinci di pasal 4 ayat 1 bicara tentang penghasilan yang merupakan objek pajak. Di pasal 4 ayat 2 bicara tentang penghasilan yang merupakan objek pajak final. Dan pasal 4 ayat 3 bicara tentang penghasilan bukan merupakan objek pajak. Nah, sekarang kita lihat nih. Penghasilan yang merupakan objek pajak. Ada imbalan pekerjaan. Apa imbalan pekerjaan apa contohnya? Gaji, upah, ya itu yang yang umum lah ya. Terus ada hadiah ya. Hadiah dari pacar. Itu penghasilan objek pajak loh itu. Hati-hati ya kalau dihadiahi mahal-mahal gitu ya. Nanti bayar pajak. Laba usaha, tadi kalau punya kegiatan usaha. Keuntungan karena pengalihan harta. Contohnya nih, ada yang punya emas di rumah. Takut paling ya mau cerita nanti ya. Misalkan punya emas nih.
Dulu sebelum corona itu ya, seingat saya emas 1 gram itu sekitar 600.000. Sekarang sudah 1,4 atau 1, berapa gitu saya lupa. Nah, bayangin capital gain-nya tadi. Ya, lumayan kan itu ya. Nah, keuntungan karena pengalihan harta ini juga merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Ada dividen, ya kalau punya saham di perusahaan. Ya, tapi nggak mesti, biasanya saham perusahaan tuh nggak semua perusahaan mengeluarkan dividen, ada yang labanya ditahan semua gitu ya, yang nggak dapat dividen berarti ya dijual aja sahamnya, nggak pernah bagikan dividen. Kita lanjut pasal 4 ayat 2. Nah, ini adalah objek pajak penghasilan final. Apa artinya final ini? Kok ada final nggak final ini, gimana maksudnya? Kalau final Oke, final maksudnya bukan setelah itu juara, bukan ya. Maksudnya final ini adalah perhitungannya itu sudah selesai dilakukan kewajibannya. Jadi nanti wajib pajak kewajibannya tinggal melaporkan saja, karena untuk kewajiban perpajakan terkait dengan penyetoran ya, pelaporan itu sudah selesai. Nah, yang terakhir ini adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, tadi kita sudah diskusi ya, kalau bangsaku dari orang tua ini penghasilan bukan? Iya, penghasilan. Kena pajak enggak? Kenapa enggak? Karena ada di sini apa? Ya, ada hibah. Hibah dari siapa? Atau gimana? Kalian dengan orang tua ada hubungan apa sih sebenarnya? Hubungan saudara, ya. Ada aturannya terkait hibah ya. Jadi hibah itu bisa jadi objek pajak, bisa jadi bukan objek pajak jika yang menerima hibah tadi itu adalah apa? Keluarga saudara. Atau yang menerima hibah itu misalkan badan keagamaan atau badan pendidikan. Kan ada ya, misalkan apa? Wakaf. Ya, misalkan wakaf apa? Masjid misalkan, terus gedung sekolah dikelola yayasan pendidikan, itu dia bisa jadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, berarti di sini clear ya bahwa penghasilan dari orang tua dalam bentuk uang saku ya bukan objek pajak. Nah, gini ya. Jadi setelah kita tahu klasifikasi, kita tahu ketentuan aturan perpajakan. Nah, ini teman-teman harusnya sekarang sudah punya gambaran ya, gimana caranya nanti mengidentifikasi penghasilan yang diperoleh gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Cukup ya? Ini udah nggak sabar tugas kayaknya nih ya. Enggak? Atau mau minta kuis? Boleh loh ya. Biasanya, waduh Pak, saya kok perlu diuji gitu. Tenang, nanti saya siapkan ujiannya. Nah, kita latihan deh. Tadi kan kita sudah itu ya, apa? Sudah bahas ya tentang masalah objek penghasilan, kita bahas nih sekarang. Tuan Budi memperoleh beasiswa ke Jerman. Bukan objek, tadi baru dibahas ya beasiswa tadi. Baru banget itu. Andi memperoleh hadiah undian. Objek final. Hati-hati ya. PT ABC memperoleh dividen dari PT DEF. Ayo, dividen. Ayo. Bukan objek pajak. Gimana? Objek pajak. Ayo gimana? Objek pajak. Pasal 4 ayat 1. Angkat tangan yang objek pajak. Yang final. Sendirian kamu ya teman. Yang bukan objek. Yang betul adalah bukan objek. Kenapa? Terus hati-hati, Budi memperoleh royalti ya. Kalau ini mah gampang ini ya. Objek pajak ya. Objek pajak PPh pasal berapa? Pasal 4 ayat 1. Enggak, pemotongan mana? Pemotongan PPh pasal 23. Udah tahu ya, berarti udah belajar mandiri ini kayaknya. Edi memperoleh bunga deposito bank. Final atau 4 ayat 2 gitu ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Atau lanjut? Oh iya, silakan. Bedanya sama yang dividen untuk pasal 4 ayat 1? Ya, oke. Jadi di aturan perpajakan untuk dividen ini, kalau dulu ya, undang-undang sebelum berubah sekarang, itu gampang kalau dulu. Kok sekarang itu susah? Karena apa? Karena kita harus mengidentifikasi. Contohnya nih, misalkan ini kan yang dapat dividen badan dapatnya dari dalam negeri, maka otomatis dia jadi bukan objek. Ya. Tapi kalau orang pribadi beda lagi. Misalkan nih Pak Andi memperoleh dividen dari PT DEF. Berarti Pak Andi ini kan subjek pajak, orang pribadi dapat penghasilan dividen dari dalam negeri.
itu bisa jadi bukan objek, bisa jadi objek. Kalau apa? Kalau penghasilannya tadi diinvestasikan kembali di Indonesia. Nah, kalau nggak diinvestasikan gimana? Ya berarti jadi objek pajak. Nah, gitu. Jadi penentuannya seperti itu. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk diskusi ya terkait dengan sebuah implementasi kasus ya. Jadi aturan perpajakan itu dipelajari, tujuannya adalah teman-teman nanti harus bisa mengimplementasikan dalam kasus sehari-hari ya. Karena kalau belajar tidak diimplementasikan itu susah. Pasti teman-teman akan bingung mengawang-awang gitu loh ya. Maksudnya kayak saya belajar pasal per pasal ini buat apa sih Pak Bandi sebenarnya gitu ya. Nah, coba sih kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, ada manfaatnya atau enggak. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah belajar dong gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan manfaatnya itu apa. Jadi ada sebuah berita yang menyatakan bahwa tak pernah lapor rumah warisan di SPT, siap-siap kena pajak. Nah, kira-kira menurut berita ini, menurut teman-teman gimana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Ini saya kasih kata kunci warisan. Atau mau diskusi dulu, silakan. Boleh, saya berikan waktu ya. Silakan diskusi. Nah, ada kata kuncinya. Warisan kan bukan objek pajak. Loh, kok kena pajak? Why? Ya, gimana? Gimana Mbak Jessica? Silakan. Soalnya tidak dilaporkan di SPT. Terus? Kan seharusnya walaupun tidak dikenakan pajak itu tetap dilaporkan di SPT. Harusnya ya, tapi karena ngerasa kan bukan objek pajak ya udahlah, atau takut mungkin ya nggak ngerti. Padahal warisan itu bukan objek pajak, takut kok dilaporkan, takut dikenain pajak. Betul ya, kata Jessica. Warisan itu bukan objek pajak, tapi kalau nggak dilaporkan gimana bisa masuk bisa dikenakan pajak? Jadi gini, baru-baru ini itu ada kebijakan ya, teman-teman sudah pernah dengar belum? PPS, program pengungkapan sukarela. Atau teman-teman pernah dengar deh tax amnesty. Nah, itu kan intinya kan wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat, untuk mengaku ya kalau dia itu misalkan ada mengklarifikasi kalau misalkan ada penghasilan yang mungkin belum dilaporkan, sekarang mau dilaporkan. Nah, saat ini ada program PPS tadi, pengungkapan sukarela. Nah, itu adalah program yang ditujukan bagi WP yang ingin melaporkan hartanya yang sebelumnya di tahun pajak sebelumnya itu belum dilaporkan. Karena untuk pelaporan harta ya saat ini tidak bisa dilakukan pembetulan di SPT. Nah, kalau nggak bisa dilakukan pembetulan di SPT, gimana nih? Saya kemarin dapat warisan rumah 1 miliar belum saya masukin gitu ya. Harus ikut PPS atau program pengungkapan sukarela tadi. Nah, yang jadi problem adalah teman-teman, ikut program PPS itu ada uang tebusannya. Jadi harta yang dilaporkan tadi harus ditebus, bayangin. Rumahmu disuruh nebus kamu ya. Nebusnya berapa, Pak? Ya. Jadi ada dua ya yang kemungkinan. Yang pertama adalah bisa dikenakan antara 6 sampai 11% dari nilai hartanya yang dilaporkan tadi, atau bisa sekitar 12 sampai 18%. Bayangin, nggak ngapa-ngapain loh ya. Nggak ngapa-ngapain loh. Ini kan maksud saya gini, warisan itu kan bukan objek pajak. Gara-gara nggak tahu, nggak ngerti aturan, nggak dilaporkan, jadi objek pajak ya. Iya kalau rumahnya 10 juta ya, nebus 6% gitu kan kecil ya. Kalau rumahnya 10 miliar berapa? Nah, itu ya. Jadi oke, kalau tidak ada berarti saya berikan oleh-oleh ya. Ini untuk memantapkan aja materi kita pagi ini ya. Nanti tolong dibuat sebuah infografis ya terkait dengan klasifikasi penghasilan ya, terserah bentuknya seperti apa. Kalau bisa dibuat sekreatif mungkin dengan harapan nanti teman-teman kalau misalkan mau belajar baca biar supaya enak gitu untuk belajar ya. Nah, nanti untuk pengumpulannya silakan nanti bisa diakses di Hebat e-Learning ya. Nanti fitur penugasan atau assessment sudah saya buatkan, silakan dikumpulkan di sana. Gitu ya. Paham? Oke. Kalau paham saya cukupkan ya kelas kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke.